Itu di Indonesia apa di Gaza? Aduh, karena Gaza nih di dunia internasional juga menghadapi hambatan itu ya, hak angketnya. Tapi kita mulai dari Indonesia dulu dah. Ya. Kalau Indonesia selesai bisa menolong Gaza. Ya, jadi memang gini, Ustaz, ketika kita bicara tentang pemilu itu prinsipnya harus jujur dan adil. Betul kan? Dan itu artinya tidak ada intervensi dari penyelenggara dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Intervensi itu bisa berbentuk tawaran imbalan maupun tekanan. Nggak boleh. Kalau ada itu pasti akan berpengaruh. Pengaruh. Ya. Saya waktu itu cerita sama UBN. Saya pernah ditanya tentang Pak Anies percaya enggak dengan quick count. Katanya dulu Pak Anies bilang kalau quick count itu seperti sampel darah. Kalau orang tidak percaya pada survei, jangan percaya pada sampel darah. Karena kalau nggak percaya survei kan nggak percaya sampel. Jadi kalau periksa darah gimana? Diambil semua darahnya? Kan enggak, cukup diambil satu ampul, cukup. Nah, tapi ada satu hal yang jangan lupa. Kalau kita mau periksa darah, apa yang harus kita kerjakan sebelum periksa darah? Puasa. Puasanya berapa lama? Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Supaya apa puasa? Supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi badan kita yang sesungguhnya. Tapi kalau besok pagi kita mau ambil darah, terus malam ini minum sirup, minum madu, terus kemudian makan makanan manis yang banyak, terus pulang dari sini nyate dulu, satenya penuh dengan lemak, enak bener. Kira-kira besok wah tongseng. Apalagi itu, udah sebutan semua makanan yang kita kepengen dah. Apa yang terjadi besok pagi ketika diambil darahnya? Kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Kalau dicek apakah benar mengandung gula ini? Iya benar. Apakah mengandung kolesterol? Iya benar. Apakah ini kondisi yang sesungguhnya? Tidak. Karena itulah kenapa kalau dalam pemilu ada yang namanya minggu tenang. Di minggu tenang nggak boleh ada yang melakukan apapun. Tapi kalau di minggu tenang ada yang bagi-bagi bansos, ada yang bagi-bagi uang, ada kepala desa dikumpulin. You kalau nggak pilih nomor ini maka diaudit dana desanya. Tekanan-tekanan seperti ini nanti akan kelihatan. Memang angkanya begitu, tapi apa itu yang sesungguhnya? Belum tentu. Inilah sebabnya kenapa kita semua harus bersama-sama menjaga supaya apa? Supaya hasilnya sesuai dengan yang ada di masyarakat. Tapi kalau tidak berbahaya, kenapa berbahaya? Kenapa berbahaya? Nanti tujuan utama kenapa kita ada pemilu, ada pilpres, adalah untuk mengecek apa yang diinginkan masyarakat tiap 5 tahun sekali. Tapi kalau yang diinginkan masyarakat itu diatur lewat tekanan, diatur lewat imbalan, maka yang muncul sebagai hasil tidak sesuai dengan yang sesungguhnya diinginkan rakyat. Perbedaan ini bisa menghasilkan krisis. Kenapa? Karena setiap suara diberikan, itu artinya kepercayaan diberikan. Pemilu, pilpres, itu cara mengkuantifikasi kepercayaan. Kepercayaan itu nggak bisa dihitung. Tapi dengan cara pemilu, kepercayaan bisa dihitung. Kalau, misalnya nih, Ustadz Deden, Anies sama Ustadz Bahtiar nih 3 nih. Beliau dapat 100.000. Maka ini adalah 100.000 orang yang percaya pada beliau. Anies dapat 80.000. Maka Anies dapat 80.000 kepercayaan. UBN dapat 120.000. Maka UBN dipercaya oleh 120. Ini kita mengkuantifikasi.
mencoba kepercayaan itu jadi dihitung. Tapi nih yang di tengah ini maksa. Ustaz Erik pastiin ya jamaahnya pilih saya. Kalau enggak awas ya. Dapat saya tambahan 100.000, dapat saya tambah 20.000. Apa yang terjadi? Saya angkanya dari 80 jadi 180. Tapi 180 itu yang sebenarnya kepercayaan hanya 80. Yang 100 adalah bukan orang percaya. Di situ letaknya. Angkanya tinggi, saya angkanya jadi tinggi. Tapi kepercayaannya rendah. Di situ letak bahayanya. Lalu saya jadi terpilih. Karena saya jadi 180. Ketika saya 180, yang pada kumpul sih perasaan bukan dia gitu. Karena yang 80 itu yang percaya. Dan di antara 3 tadi saya yang paling rendah sebetulnya. 80, 100, 120. Tapi saya disuplai sama Ustaz Erik nih. Ada tambahan 100. Dan ini yang menyebabkan kenapa jadi berbahaya. Karena proses demokrasi yang seharusnya menghasilkan tingkat kepercayaan berubah menjadi tingkat jumlah suara. Dan jumlah suaranya tidak mencerminkan kepercayaan. Kebayang ya masalahnya? Nah, disitulah letak problem. Bisa menimbulkan namanya krisis kepercayaan. Kalau itu terjadi, maka kredibilitas saya bikin kebijakan, saya bikin langkah. Apalagi kalau teman-temannya Ustadz Erik tahu, sebetulnya itu suaranya si Anies tambahan itu. Orang-orang pada tahu, makin saya kehilangan kepercayaan. Itulah sebabnya kenapa jangan diintervensi demi kebaikan bangsa kita, demi kebaikan. Nah, ini memerlukan kesadaran. Jadi, itu yang perlu dikerjakan. Nah, ketika kemarin kita menyaksikan banyak keanehan-keanehan. Cuman nggak usah ceritakan di sini. Sudah diceritain Pak di media banyak. Iya. Udahlah, itu dia. Nggak usah cerita. Kenapa? Orang pada udah tahu semua. Barangkali Bapak Ibu tahu lebih banyak daripada saya, gitu kan? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Tapi saya yakin juga yang kemarin memilih 01, alhamdulillah yang tahan tekanan. Betul kan? Yang tabah sama imbalan. Ya. Betul tidak? Yang benar jangan-jangan terima juga. Enggak. Tadi Ustaz, makanya saya kan nggak bilang terima apa tidak. Tahan. Oh, terima tapi tetap milih ke sini. Tahan, ya. Iya. Hampir bilang iya, hampir kejebak. Ya. Maksud saya gini, terima imbalan tapi tahan gitu. Bukan itu maksudnya. Iya. Betul. Nah, jadi apapun nanti secara jumlah itu adalah orang-orang yang bisa diharapkan untuk menjaga perubahan di Republik ini. Karena ini yang tak bergeming, dikasih imbalan nggak goyang, dikasih tekanan nggak goyang. Inilah yang tidak bertransaksi dengan kepercayaan. Nggak bertransaksi dengan kepercayaan, dan ini yang bisa keluar dengan kepala tegak. Kepala tegak. Jadi saya melihat nanti proses angket. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti jalan. Kita sekarang lihat dalam proses itu, insya Allah jalan. Kemudian mudah-mudahan itu nanti akan bisa. Yang perlu kita ingat begini, tujuannya bukan soal membolak-balikan angka. Tujuannya adalah supaya proses yang terjadi di Indonesia itu menjadi diperbaiki. Kan yang susah begini, merasakan jadi korban, habis itu nggak memperbaiki, malah menunggangi. Nah, masalah itu. Loh, betul. Kan kalau sudah pernah merasakan jadi korban, harusnya ini dikoreksi, bukan? Koreksi. Tapi kalau tidak dikoreksi, malah justru repot. Nanti tidak akan pernah berubah Republik ini.
Padahal gerakan kita namanya gerakan perubahan. Jadi termasuk dalam kampanye perubahan. Cara melakukan pemilunya juga harus dilakukan perubahan. Kalau tidak, nanti ada begitu banyak praktek-praktek anomali seperti ini yang merusak sistem yang kita miliki. Ya, insya Allah pasti dilawan, Bu. Insya Allah. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Bagaimana prospek hak angket Pak Anies dengan komposisi yang sekarang ini? Apakah optimis, biasa aja, atau pesimis nih? Kalau saya optimis, dan saya optimis begini, dan menurut saya prosesnya akan perlu waktu. Jadi dalam menurut hemat kami bukan kemudian langsung sehari 2 hari, saya tidak. Kenapa? Pemilunya aja belum ditetapkan. Betul tidak? Jadi menurut saya kita harus mendorong, mendukung partai-partai yang akan melakukan hak angket. Didukung, didorong, diapresiasi. Dan tidak usah dikirimi dengan pertanyaan-pertanyaan dan fitnah-fitnah, jangan. Karena itulah yang akan menggoyahkan. Curiga, si Anu kurang ini, jangan. Kita ini sering sekali, waduh kok ini belum ngomong, berarti ada masalah nih. Malah jadi masalah gitu. Iya. Jangan, dorong, berikan kepercayaan. Kami percaya akan dituntaskan. Kami percaya akan dituntaskan. Dorong itu. Kalau masyarakat mendorong, masyarakat melihat ini sebagai langkah positif, insya Allah partai-partai juga akan jalan. Dan saya cukup optimis bahwa ini akan bisa berjalan terus, walaupun keputusannya kan bukan di calon, keputusannya ada di partai politik. Jadi kita serahkan pada partai politik. Tapi kami cukup optimis. Kenapa cukup optimis? Karena mereka pun menginginkan adanya perubahan. Karena praktek seperti ini, semua yang pernah merasakan jadi caleg itu repot sekali. Repotnya di mana? Di ujung. Pas kampanye keliling 5 tahun merawat konstituen. Itu anggota legislatif, kebutuhannya dibantu, konstituen dibantu. Sampai di ujung hilang dukungannya. Kenapa? Karena ada macam-macam nih yang muncul di ujung. Nah itu kan praktek-praktek seperti ini harus diperjuangkan koreksinya. Dan saya melihat hak angket itu bukan sekedar untuk mengkoreksi yang sudah kejadian, tapi untuk memperbaiki sistem. Kalau ada hak angket, artinya apa? Nanti harapannya keluar dengan rekomendasi apa yang harus dikoreksi di dalam sistem pemilu kita. Dan yang mengatakan harus koreksi itu dewan. Kalau dewan bisa berujuk apa? Undang-undang, ada revisi aturan main. Nah, inilah yang sebenarnya kita berharap. Jadi bukan hanya menengok kemarin dikoreksi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia teman-teman tadi tanggapan dari Abah Anies Baswedan tentang hak angket. Semoga bisa berhasil dan semoga apa yang diinginkan masyarakat untuk perubahan semoga tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga semoga Abah sehat selalu, panjang umurnya, terutama kita juga semoga sehat selalu, panjang umurnya, orang-orang tua kita sehat selalu, panjang umurnya, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.